Mereka yang mengatakan, wah makan dari pemerintah, mengkritik pemerintah. Wah itu perspektif yang menurut saya keliru. Kalau begitu, yang namanya dosen-dosen perguruan tinggi negeri itu nggak boleh mengkritik pemerintah. Dosen-dosen PNS itu. Kenapa? Karena dia makan dari APBN. Kan uang APBN gaji mereka. Peneliti-peneliti LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang sangat kritis kepada pemerintah, nggak boleh juga mengkritik pemerintah karena dia makan APBN. Bukan begitu. Halo Sobat RH sekalian, jumpa lagi dengan channel yang keren ini. Keren Cadas, ya sudah ada kepanjangan Keren Cadas. Kepoin Refli, ngebangun channel cerdas ya. Memang tidak gampang kita membangun channel yang memberikan edukasi, apalagi edukasinya kadang-kadang memunculkan pro dan kontra. Sama seperti rubrik kali ini, kita akan rayu Refli answer you understand ya. Begitu Sobat RH sekalian. Banyak pertanyaan yang diajukan ke saya termasuk seputar pemberhentian atau penggantian saya sebagai komisaris utama di Pelindo 1. Saya sebenarnya agak malas menjawab ini. Karena terlalu personal ya, membuat saya pada situasi kalau menjelaskan itu maju kena, mundur kejedot, seperti tema yang pernah kita bahas di dalam Baprin. Hanya memang this is the right to know ya. Ini adalah hak masyarakat untuk tahu tentunya. Saya pernah katakan kalau kita menjadi public person ya mau tidak mau, ternyata banyak pro dan kontra seputar penggantian saya tersebut. Padahal ini fenomena yang biasa saja. Ada yang mengatakan, kok saya diberhentikan alasannya apa? Nah, kalau alasannya tanya saja ya kepada Kementerian BUMN yang memiliki kekuasaan, kewenangan untuk mengganti seorang komisaris atau komisaris utama. Karena mereka adalah pemegang saham mayoritas. Apalagi Pelindo 1 perusahaan non-TBK, perusahaan tertutup. Jadi at any time, bangun tidur sekalipun, Menteri BUMN bisa mengganti, bisa memecat komisaris dan direksi. Kenapa? Ya karena tadi, kalau dia non-TBK, tidak dibutuhkan waktu yang proper untuk mengadakan rapat umum pemegang saham. Karena menteri itu sendiri adalah RUPS, jadi dia bangun tidur pun dia bisa menjelma menjadi RUPS. Karena 100% saham itu dimiliki oleh pemerintah. Tetapi untuk pembelajaran kita semua, Sobat RH sekalian, tentu ada beberapa hal yang bisa saya share. Karena channel ini kan channel yang memeras. Memberikan edukasi secara bernas. Saya ingin ungkapkan atau bacakan beberapa pertanyaannya Sobat RH sekalian ya. Macam-macam pertanyaannya. Kalau kita nggak tahan situasi bersosial media ini bisa stres sendiri kita kan. Karena bahasa yang digunakan bisa sena udahnya saja. Contoh misalnya, Bang, saya dengar berita abang di stop dari Pelindo 1 gara-gara abang mengkritik pemerintah. Menurut mereka yang bergabung di istana sekarang, kalau punya gaji dari pemerintah, nggak boleh kritik pemerintah. Nah, terus DPR kan gajinya dari pemerintah, nggak boleh dong kritik pemerintah. Kacau kalau begitu Bang. Mohon pencerahan dari abang, menurut ilmu abang. Dari siapa, untuk siapa, dan status apa sebenarnya yang boleh kritik pemerintah Bang? Mohon izin Bang. Nah, this is the good question. Nanti saya akan jelaskan Sobat RH sekalian. Bagaimana paradigma berpikir konstitusional ya, mudah-mudahan ini bisa menjawab. Kemudian ada juga yang mengatakan, waduh inilah salah satu bacot seseorang yang kemarin langsung dipecat. Umpanin bini anak dari BUMN, bukannya bicarakan di dalam malah berkoar-koar keluar macam tukang lelang. Jadi kalau kita nggak tahan ya dengan caci maki seperti ini, ya kita tidak usah bersosial media. Kan saya katakan, sebagai public person kita harus tahan yang begini-begini ini ya. Sobat RH sekalian, saya ingin share mengenai soal yang terkait Pelindo 1 dulu ya. Jadi per 20 April kemarin memang saya apa istilahnya ya, diberhentikan, diganti dan lain sebagainya. Yang jelas memang kalau dihitung dari masa jabatan memang belum 5 tahun. Dalam Undang-Undang BUMN memang dikatakan bahwa masa jabatan 5 tahun
dengan tidak mengurangi hak pemegang saham untuk mengganti sewaktu-waktu. Kalau kita bicara ilmu pengetahuan, ada yang namanya administrasi pemerintahan. Jadi undang-undang administrasi pemerintahan itu mengajarkan kepada kita, kalaupun kita punya kewenangan, itu tidak boleh sewenang-wenang, ya. Nah, apakah penggantian saya sewenang-wenang? Waduh, saya tidak mau membahasnya lebih lanjut, ya. Karena yang saya baca katanya penyegaran. Nah, tentu saya tidak tahu alasan lebih lanjutnya. Tapi saya pribadi tidak ingin mempersoalkannya dalam pengertian begini. Kalau saya persoalkan ini dalam ranah hukum, saya punya peluang untuk memenangkan gugatan itu dalam peradilan tata usaha negara. Tapi coba bayangkan Sobat RH sekalian, Refly Harun menggugat pemberhentiannya, penggantiannya sebagai komisaris utama. Apa kata dunia, ya? Nanti dunia menganggap bahwa saya ingin terus-menerus menjadi komisaris utama. Padahal saya pribadi dalam kesempatan ini ya berterima kasih kepada negara, kepada pemerintah, ya, sudah memberikan kepercayaan kepada saya menjadi komisaris utama. Dan saya kira diganti atau tidak diganti itu soal sooner or later, ya. Apalagi Sobat RH sekalian tahu kan sikap saya bagaimana selama ini terhadap pemerintahan. Saya berusaha sejujurnya. Kenapa begitu? Ini yang barangkali menjadi prinsip saya. Kalau kita mendapatkan jabatan dalam pemerintahan dan kita tetap kritis, orang akan bilang tidak tahu diri. Gitu ya. Kalau kita kritis ketika tidak mendapatkan jabatan pemerintahan, orang akan mengatakan karena tidak kebagian kue. Tapi kalau misalnya kita mendapatkan jabatan dalam pemerintahan dan diam saja, tidak lagi berkomentar, tidak lagi kritis terhadap fenomena di masyarakat, hal-hal yang pantas di-underline dari sikap-sikap pemerintah yang kita anggap tidak benar, orang akan bilang, wah sudah mapan, ya kan? Sudah tenang, jadi nggak pernah lagi bersuara. Sebenarnya kalau kita baca media sosial ini, semuanya dilema. Tapi sebagai public person, saya katakan tadi, kita harus memilih. Nah, saya memilih untuk tetap kritis walaupun mendapatkan jabatan pemerintahan. Tapi apakah itu jabatan pemerintahan? Nah, ini juga ingin saya bahas, ya. Jadi harus dibedakan jabatan di pemerintahan sama jabatan di korporasi. Paling tidak, Sobat RH sekalian, ketika saya menjabat sebagai komisaris utama di Pelindo 1 sejak tanggal 7 September 2018 sampai 20 April 2020, kira-kira 1,5 tahun, ya, saya sudah menghasilkan 3 buku yang terkait dengan BUMN. Pertama adalah ini bukunya, nanti bisa dilihat, ya, BUMN dalam sudut pandang tata negara, privatisasi, holdingisasi, kontrol dan pengawasan, yang menerbitkan Balai Pustaka, ya, memang BUMN juga dia. Buku ini sudah beredar, ada juga di toko buku, ya. Yang kedua, saya menerbitkan Menjadi Komisaris BUMN, antara kritisisme dan profesionalisme. Kalau ini terbitnya awal 2018. Kalau ini hampir akhir 2018. Lalu kemudian buku yang ketiga adalah Hukum BUMN, nah, hukum badan usaha milik negara. Jadi paling tidak selama menjabat komisaris utama, saya belajar banyak tentang hukum BUMN. Jadi mudah-mudahan ini bisa melengkapi ilmu saya di bidang hukum tata negara. Saya paham aturan-aturan tentang BUMN dan lain sebagainya. Baru diluncurkan tanggal 26 Januari yang lalu saat saya ulang tahun yang ke setengah abad, ya. Jadi itu yang saya hasilkan paling tidak, ya. Kalau ditanya soal kinerja yang lainnya, waduh jangan tanya saya. Yang paling bagus tanyalah kepada karyawan misalnya, tanyalah kepada direksi, kepada staf dan lain sebagainya. Jadi kalau ditanyakan kepada saya sendiri kan subjektif sekali. Tapi sekali lagi kalau kita bicara good corporate governance, semua hal itu harus ada penilaiannya, ya, on the paper. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang penilaian kinerja, ya, kita on the paper. Tapi tentu juga harus dikaitkan dengan posisi. Jadi dalam korporasi seperti BUMN itu ada 2 posisi yang sangat strategis, yaitu Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Tetapi fungsinya berbeda. Kalau Dewan Komisaris itu adalah fungsi memberikan nasihat dan pengawasan. Dia seperti semacam Dewan Pertimbangan. Jadi kalau di pemilu itu ada yang namanya Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu, untuk mengawasi pelaksanaan pemilu, termasuk juga mengawasi sepak terjang dari KPU. Nah, kira-kira begitulah fungsi dari Dewan Komisaris. Sementara eksekutifnya, eksekutornya di lapangan, ya tentu direksi, Dewan Direksi. Itulah sebabnya
Kalau di dalam korporasi, penghasilan Dewan Komisaris itu secara faktual paling cuma sepertiganya direksi gitu ya. Karena mereka kan full timer. Sementara Dewan Komisaris bukan jabatan full timer, walaupun kita harus ready 24 hours, 24 jam kalau ada masalah-masalah yang harus kita tanggapi, harus mendapatkan approval dari Dewan Komisaris. Jadi sekali lagi kita harus paham betul bagaimana fungsinya dan lain sebagainya. Tapi begini, yang menariknya Sobat Era sekalian, ada yang mengatakan Pak Refli menjadi komisaris utama. Sebelumnya saya jadi komisaris utama di Jasa Marga. Dari tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan 5 September 2018. Kemudian tadi di Pelindo 1, 7 September 2018 sampai 20 April 2020. Kok masih kritis dengan pemerintah? Kan tadi ada yang nanya, makan dari pemerintah, kok kritis dengan pemerintah? Nah, ini masalah paradigma yang saya ingin share kepada Sobat RH sekalian, agar kita sama-sama memiliki horizon yang luas mengenai apa itu BUMN. Saya terus terang saja pernah berdebat di acara Rossi di Kompas TV. Waktu itu karena mungkin saya bersuara kritis terhadap 3 tahun pemerintahan Jokowi pada tahun 2017 yang lalu, saya diadu waktu itu. Saya di satu kubukan dengan Rocky Gerung, dengan Babe Ridwan Saidi, melawan kubu Johan Budi, Fajrul Rahman, dan satunya lagi Ruhut Sitompul. Saya kira bukan soal benci dan tidak benci Jokowi. Jadi bagaimana kita melihat persoalan ini secara lebih jernih. Jangan sampai kemudian pemerintahan ini jatuh karena orang-orang di sekitar kekuasaan itu membenarkan apapun yang dibuat dan dikatakan. Itu buruk. Saya sih sebenarnya tidak suka dibentrokan begitu. Karena saya mengatakan bahwa saya adalah akademisi yang berusaha untuk senetral-netralnya. Makanya kan ada rubrik jalan lurus. Saya ingin menyampaikan selurus-lurusnya apa yang menurut saya benar dalam perspektif ilmu yang saya pahami. Jadi waktu itu saya disinggung soal status saya sebagai komisaris utama di BUMN. Intinya kok masih mengkritik. Ini soal cara berpikir Sobat RH sekalian. Jadi sekalian saja kita rayu sambil CLBK, ya kan, kira-kira begitu. CLBK itu apa? Cara lo belajar konstitusi ya. Tapi ini dirayu saya jawabnya. Saya katakan yang namanya BUMN itu adalah badan usaha milik negara, bukan badan usaha milik pemerintah. Tahu kan bedanya ya, negara dan pemerintah. Jadi kalau menurut ajaran yang umum sekali, yang namanya negara itu adalah terdiri dari unsur satu, wilayah, kedua, warga negara atau rakyat, dan ketiga, pemerintahan. Nah, pemerintahan bukan pemerintah saja. Jadi pemerintahan itu ada yang di eksekutif, ada yang legislatif, ada yang di yudikatif, kemudian ada yang di state auxiliary agency atau state independent body, ya itulah pemerintahan. Kalau di tingkat lokal minimal ada DPRD, ada kepala daerah. Itu yang namanya pemerintahan. Jadi kalau pemerintah itu eksekutif. Dalam sistem pemerintahan presidensil, eksekutifnya memang presiden. Dan presiden kemudian dibantu oleh menteri-menteri. Jadi BUMN itu badan usaha milik negara. Milik siapa? Ya milik kita semua. Dia adalah pengejawantahan dari, pertama kita harus tarik dari sila kelima. Yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dalam rangka mewujudkan keadilan sosial tersebut, kemudian ada pasal 33 tentang dasar-dasar perekonomian kita, yaitu ekonomi Pancasila ya. Seperti misalnya cabang-cabang yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Makanya kemudian pemerintah membuat BUMN salah satunya untuk mengejawantahkan ini semua. Lalu kita tarik lagi pada dasar yang lebih hakiki lagi mengenai tujuan negara. Ingat, tujuan negara itu adalah melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Lalu ikut melaksanakan ketertiban dunia. Jadi BUMN itu adalah instrumen untuk mewujudkan tujuan bernegara. Instrumen untuk mewujudkan sila kelima Pancasila. Instrumen untuk mengejawantahkan lebih lanjut pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Makanya saya menulis BUMN dalam sudut pandang tata negara.
Jadi BUMN tidak hanya semata-mata mengejar keuntungan. Kalau semata-mata mengejar keuntungan bukan BUMN, namanya korporasi swasta, perusahaan swasta. Padahal kita tahu perusahaan swasta pun ada yang namanya corporate social responsibilities, CSR. Jadi tidak hanya mengejar keuntungan, tapi juga bagaimana menyelamatkan people, planet. Mereka harus berkontribusi untuk menyelamatkan ini semua, bukan untuk orang lain, tapi untuk mereka sendiri. Jadi sustainability perusahaan. Jadi agak panjang nih masalahnya ya Sobat RH sekalian. Jadi ketika kita bekerja di BUMN, saya merasa bukan bekerja untuk pemerintah, tapi bekerja untuk negara. Kalau misalnya ada hal-hal yang perlu kita kritisi dari kebijakan pemerintah, kita berpikir bahwa itu juga untuk kepentingan negara. Saya kan tidak mengajarkan untuk memberontak, untuk memprovokasi massa, tapi saya mengajarkan sebuah ilmu pengetahuan. Karena itu saya katakan, bukan milik pemerintah. Lalu bagaimana caranya? Bagaimana perspektifnya? Kok itu bukan milik pemerintah? Nah, jadi Sobat RH sekalian, saya sudah katakan bahwa yang namanya BUMN itu adalah milik negara. Tetapi kita tahu bahwa BUMN itu kan ada saham-sahamnya, ada kepemilikannya, ada pengurusnya. Karena itu tidak mungkin dia diserahkan kepada negara begitu saja. Karena negara itu harus mengejawanta, mewujud ke dalam yang namanya reh person atau legal person, yaitu subjek hukum. Kalau misalnya dia dikaitkan dengan saham atau kepemilikan, maka BUMN itu harus ada yang mengurusnya, harus ada yang memegang kuasa sahamnya. Nah, saya katakan, dari 3 unsur negara tersebut, mana yang bisa dikuasakan untuk memegang saham BUMN? Apakah people, rakyat? Oh, nggak mungkin, karena majemuk. Apakah wilayah? Nggak mungkin, karena benda mati. Yang bisa dikuasakan adalah pemerintahan. Tapi pemerintahan itu terlalu luas juga. Karena terlalu luas, lalu kita kerucutkan. Apakah cabang kekuasaan legislatif? Tidak mungkin, karena majemuk. Apa yudikatif? Yudikatif tidak mungkin mengurusi hal seperti ini. Karena yudikatif adalah cabang kekuasaan kehakiman yang urusannya adalah mengenai bagaimana memutuskan sesuatu yang adil. Jadi tidak ada kaitannya. Nah, satu-satunya yang bisa diserahkan untuk mengurus ini adalah cabang kekuasaan eksekutif. Dalam sistem pemerintahan presidensil, cabang kekuasaan eksekutif itu berada di tangan presiden sebagai primus inter pares yang dipilih oleh rakyat. Dan dalam menjalankan pemerintahannya, presiden dibantu oleh menteri-menteri. Dan salah satunya ya menteri BUMN. Jadi sebenarnya presiden hanya memegang kuasa dari negara untuk mengurus BUMN, dan menteri BUMN itu adalah menjalankan fungsi dari presiden untuk mengurus BUMN yang diberikan mandatnya oleh semua unsur atau komponen negara termasuk rakyat Indonesia. Jadi sekali lagi mereka yang mengatakan, wah makan dari pemerintah, mengkritik pemerintah, wah itu perspektif yang menurut saya keliru. Kalau begitu, yang namanya dosen-dosen perguruan tinggi negeri itu nggak boleh mengkritik pemerintah. Dosen-dosen PNS itu. Kenapa? Karena dia makan dari APBN. Kan uang APBN gaji mereka. Peneliti-peneliti LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang sekarang sangat kritis kepada pemerintah, nggak boleh juga mengkritik pemerintah karena dia makan APBN. Bukan begitu. APBN itu adalah anggaran pendapatan dan belanja negara. Sekali lagi, bukan anggaran dan pendapatan belanja pemerintah. DPR, seperti tadi pertanyaan Sobat RH tadi, nggak boleh juga mengkritik pemerintah karena dia juga makan dari negara. Jadi bukan makan dari pemerintah, Sobat RH sekalian. Tapi kita semua adalah makan dan dilindungi oleh negara. Jadi negara itu tidak hanya pemerintah. Karena itu saya mengatakan, kalau saya kritis dalam posisi sebagai komisaris utama BUMN, saya merasa tidak salah. Yang penting adalah tidak ada konflik of interest ketika saya membahas itu. Saya kan tidak pernah juga misalnya membahas ke ruang publik soal perusahaan. Kan yang saya biasanya underline kan pemerintahan. Karena kan saya pengamat hukum tata negara, saya ahli hukum tata negara. Jadi urusan korporasi itu saya kerjakan ya, dengan sebaik-baiknya insya Allah. Tetapi tanggung jawab sebagai akademisi hukum tata negara itu saya lakukan juga. Jadi saya memegang 2 function. Boleh ada pro dan kontra ya terserah, tapi itulah sikap saya, Sobat RH sekalian ya. Bahkan ketika Menteri Rini Sumarno ingin menunjuk saya sebagai komisaris utama di Jasa Marga, saya bilang kepada Bu Rini,
Bu, saya tidak akan berubah loh. Saya akan tetap mengkritik kalau seandainya saya menganggap pemerintah nggak benar. Oh, nggak apa-apa, kata Bu Rini waktu itu. Nggak apa-apa, yang penting bilang-bilang aja biar kami siap. Saya tidak tahu maksudnya bilang-bilang saja biar kami siap itu. Lalu kemudian pada pertemuan kedua atau ketiga saya bilang, Bu, kalau saya menjadi beban bagi pemerintah, saya diberhentiin aja, nggak apa-apa. Oh enggak, katanya. Jadi Sobat RH sekalian, saya udah ngomong soal berhenti ini sejak 2015. Kemudian yang lucunya juga, saya pernah dipanggil kira-kira 2017 apa ya, oleh deputi di Kementerian BUMN, tapi manggilnya sopan sekali. Mas RH, Mas Refli, lupa saya waktu itu dia sebut apa. Ini saya panggil ya, karena permintaan DPR katanya. Karena Mas RH sudah menjadi komisaris kok masih kritis. Tapi ini formalitas saja ya. Yang penting kan saya udah panggil. Wah, saya bilang, ya nggak apa-apa Pak. Saya bilang, memang tugas Bapak begitu. Jadi hal-hal seperti itulah. Saya termasuk keras, Sobat RH sekalian, soal sikap seperti ini. Yang saya tuliskan di buku, jadi bukan sekarang-sekarang saja saya punya sikap seperti ini. Contoh misalnya, menjelang Pilpres, saya menulis ini. Judulnya Politik Keledai Pemilu, Catatan Hukum Refli Harun. 2019 juga, Januari 2019. Saya mengatakan, saya termasuk yang mengkritik komisaris-komisaris BUMN yang ikut berkampanye bagi incumbent. Kenapa? Bukan karena saya nggak suka pemerintah, enggak. Saya ingin menegakkan aturan, konstitusi, undang-undang. Kenapa? Karena undang-undang pemilu, Undang-Undang Nomor 7 2017, Pasal 280 menyatakan yang namanya komisaris, dewan pengawas, direksi, dan karyawan BUMN dilarang dilibatkan kampanye. Bahkan dikatakan mereka yang melibatkan kampanye itu bisa diancam hukuman 2 tahun penjara dan atau denda 24 juta. Jadi saya tidak mau terlibat dalam kampanye. Kritis tetap karena saya menjalankan fungsi akademik. Jadi saya tidak nyebong dan tidak ngampret. Makanya saya katakan, sudah bukan rahasia umum lagi, banyak ASN yang terlibat dalam kampanye Pilpres. Misalnya dosen-dosen perguruan tinggi negeri yang sering terang-terangan memihak bahkan berkampanye untuk salah satu pasangan calon. Lebih banyak lagi yang terlibat adalah PPPK, yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ya, ASN juga, tetapi yang non-PNS. Sering mereka tidak sadar bahwa status mereka adalah ASN yang harus netral. Karena direkrut oleh pemerintah, sering mereka merasa harus memihak kepada pemerintah. Pemikiran itu tidak keliru, keberpihakan mereka sebatas kepada pemerintah, bukan kepada calon presiden. Dalam realitas sehari-hari memang sukar dibedakan antara presiden dan petahana yang menjadi calon presiden. Antara menjelaskan kebijakan presiden dan mengkampanyekan calon presiden petahana sukar dibedakan. Walaupun sebenarnya tetap saja ada garis pembatasnya. Saya bilang, Sobat RH sekalian, di tengah kondisi seperti itu, di mana semua pihak ingin merapat dengan kekuasaan atau yang bakal berkuasa, biasa kan? Saya mengambil sikap untuk netral terhadap kedua pasangan calon agar lebih dapat berpikir jernih dan lebih bebas dalam mengemukakan pendapat. Di akun Twitter saya menuliskan status constitutional lawyer, lecturer, bukan politisi, netral, tidak ikut perkubuan politik. Dan saya juga menulis tidak melayani makian, ya, begitu ya. Secara formal saya memang harus netral karena masih tercatat sebagai komisaris utama Pelabuhan Indonesia 1 Persero, salah satu badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepelabuhan. Jadi ketika netral dalam pemilu bagi pengurus BUMN itu is a must. Tapi kan kita tahu banyak sekali pengurus BUMN yang berkampanye, baik secara diam-diam maupun terang-terangan. Yang terang-terangan itu misalnya memobilisasi alumni. Nah, karena yang berkuasa tetap sama, ya aman. Tapi coba kalau yang berkuasa berbeda orangnya, ya sudah. Maka politisasi BUMN ini akan senantiasa terjadi. Itu yang sebenarnya yang saya tuliskan di dalam buku-buku saya. Saya menginginkan bahwa BUMN itu profesional. Bukan rezim berganti, kemudian berganti pula. Yang mengurus gerbong ini sudah katakan udah gerbong lama. Padahal presidennya belum ganti, ya kan. Menteri BUMN-nya saja yang ganti. Tapi ya it's okay. Artinya semua orang kan punya keyakinan. Nanti akan kita lihat apakah 5 tahun ke depan Menteri BUMN yang baru tidak akan ngomong, waduh saya ganti lagi gerbongnya karena ini adalah gerbong Menteri BUMN sekarang. Nah, saya tidak ingin. Jadi saya berharap bahwa BUMN dijauhkan dari politik, dijauhkan dari politisasi.
harus profesional di sana mengurusnya. Memang ada orang-orang seperti saya yang tetap kritis karena ada function lain yaitu sebagai academician. Dan undang-undang tidak melarang, tidak ada undang-undang yang melarang bahwa komisaris utama dilarang kritis, itu tidak ada. Yang ada adalah dilarang ikut jadi tim kampanye, dilarang menjadi pengurus partai politik. Karena itulah ini saya jawab, waduh pasti video ini akan memunculkan pro dan kontra, tapi it's okay. Ya, dalam kesempatan ini saya mohon maaf ya kepada semua pihak karena kita menjalankan ibadah puasa, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat menjalankan puasa dengan sebaik-baiknya dan COVID-19 segera berlalu. Ya itu saja Sobat RH sekalian. Tetap di channel ini karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, bahkan diuber di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, membenci, dan memeras. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.